Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh dari dunia pendidikan. Dan kali ini sudah hadir Saudari Widya. Selamat datang Widya ya. Dan ini bersama ibunya, Ibu Siti. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Siti sudah bisa hadir dan saya undang ke sini. Ini Widya ini adalah lulusan SMA terbuka. Betul ya, baru wisuda kemarin, baru lulus ya, baru perpisahan kemarin ya. Ya, Bagaimana, senang bisa lulus? alhamdulillah senang. Iya. Dan Ibu bagaimana melihat keberhasilan anak ini? Senang Ibu juga? Iya, senang. Terus pas waktu wisuda senang, bangga, terus jadi sedih juga gitu ya. Ada sedih dan Iya. ada senangnya. Iya, Ya. iya. Baik, ini saya para pemirsa, Widya ini duduk di kursi roda ya, dan beliau selama menjadi siswa SMA Negeri 15 di SMA terbuka ini memang sudah menentukan pilihan berdasarkan pilihannya. Nah, ini boleh cerita tidak bagaimana nih kok bisa tiba-tiba mendengar informasi ada SMA terbuka? Mungkin dari Widya dulu, gimana tuh awalnya? Aku awalnya itu dikasih tahu dari ibu. Oh, Ibu ya. Ya katanya ada SMA terbuka yang bisa sekolahnya fleksibel, Sekolahnya fleksibel, nggak setiap hari. gak setiap hari ya. Soalnya kan karena keadaan aku kan lagi kayak gini. Dan alhamdulillah aku bisa diterima di sini juga. SMA 15. Oke, Bu, ini informasi dari siapa tuh dapat SMA terbuka? Karena kan orang masih informasinya nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba kok tuh bisa diterima sama Ibu? Ya, jadi gini, awalnya pas Widya keluar SMP, awalnya saya tuh bingung gitu ya, mau nulisin kemana. Sedangkan kan Widya pengen sekolah gitu. Saya cerita, ngobrol-ngobrol sama kakaknya. Nah terus kakaknya Widya cerita sama tantenya yang di Marga Asih, kebetulan tetangganya Ibu Lucy. Nah, ya kalau di ini kan biasa suka ada arisan gitu ya di situ. Ya ngobrol-ngobrol, tantenya Widya tuh punya ponakan seperti ini, keadaannya pengen sekolah. Nah, kebetulan katanya di SMA ini ada SMA terbuka. Ya alhamdulillah sih. Tantenya Widya ngasih tahu kalau memang Widya betul-betul mau sekolah di sini ada katanya gitu, tetangga ya. Kebetulan pengajar di sini juga. Nah akhirnya dibantu sama Ibu Lucia ya. Saya tanpa harus datang ke sekolah. Jadi berterima kasih sekali kepada Ibu Lucia ya. Jadi saya nggak susah-susah harus datang ke sekolah, katanya biar semuanya dibantu sama Ibu. Ya makasih banget sama Ibu juga. Akhirnya Widya bisa mengenyang pendidikan di sini. Ya sama seperti yang lain lah, meskipun keadaan Widya seperti ini. Betul. Dan ketika Widya ditawari SMA terbuka, langsung Anda mau gitu? Ya, dan karena memang sesuai ya dengan kondisi Anda ya. Dan sejak kapan Anda tidak bisa berjalan seperti ini? Sejak SD kelas 5 semester 2. Jadi sebelum itu Anda lincah seperti anak-anak yang lain ya? Ya. Nah, itu masih ingat dah Anda kenapa ada sesuatu atau ada apa ketika Anda? Waktu itu nenek kan bilang waktu aku udah habis sholat subuh kan aku langsung tidur lagi kan. Nah waktu mau kebetulan besoknya tuh sekolah siang. Nah aku mau siapin pelajaran gitu. Nah tiba-tiba punggung tuh sakit, punggung belakang. Terus aku minta ke ibu buat pijitin punggung aku. Kebetulan kan ibu kan ngejaga warung kan ya. Ada warung kecil-kecilan gitu. Terus waktu udah di punggungnya di pijit, kerasannya tuh biasa aja, udah nggak sakit lagi. Reda sakit. Ya, terus aku tuh kayak rebahan gitu sambil nonton TV. Kebetulan ada kan di warung. Iya. Nah udah gitu tuh kaki tuh kerasa kayak
kesemutan, kebas gitu. Gak bisa waktu disuruh berdiri sama ibu tiba-tiba jatuh aja. Oh gitu ya. Dan itu diperiksakan ke dokter sampai sekarang mungkin sama ibu didiagnosisnya ada penyakit apa? Kata dokter sih waktu itu kan dibawa ke dokter Hermina ya, dari situ katanya harus dirawat, dibawa ke Hasan Sadikin. Di situ mulai periksa kata dokter, dari hasil MRI itu katanya ada virus yang mengenai saraf tulang belakang. Virus ya. Jadi sarafnya itu kena radang, ada peradangan di saraf tulang belakang akibat dari virus itu. Dan itu Anda menjalani SMP SD kelas 5 ya? Iya. Berarti kelas 6 itu udah Anda di kursi roda? Iya. Dan ke sekolah? Iya. SMP kursi roda juga sampai ke SMA ya? Iya. Dan luar biasa ini. Anda merasa jenuh nggak, Win? Kalau seperti ini gimana tuh? Merasa jenuh juga ya? Itu bagaimana menyikapinya tuh? Sampai Anda merasa jenuh aja ya para pemirsa, tapi termasuk yang luar biasa tuh pantang menyerahnya sampai pendidikannya tetap tidak ingin ditinggalkan dan akhirnya lulus di SMA terbuka di SMA Negeri 15. Ini bagaimana tipsnya nih mengelola jiwanya nih? Mungkin buat teman-teman perlu pelajaran dari Widya nih. Gimana nih Wid? Sabar aja. Sabar ya. Tapi kan sabar itu kalau nunggu terus kan bosan juga. Terus ada sesuatu cara berpikirnya bagaimana mungkin? Apa ya? Anda ngerjain apa selama ada yang dikerjakan oleh Anda gitu? Kayak aku kan hobinya menggambar. Jadi aku biar enggak jenuh, aku gambar aja. Gambar-gambar kayak gitu. Oh, gambar-gambar itu. Dan Anda menggunakan pensil gitu? Ya. Anda menggambar apa saja biasanya tuh Anda? Kayak karakter anime gitu. Oke. Dan sekarang sudah lulus, Anda niat melanjutkan kemana tuh? UT di urusan apa? Kan Anda punya basic ngegambar ya? Ya. Nah sekarang ada cita-cita, mungkin UT kan ada sekaitan dengan cita-cita hidup Anda juga di masa yang akan datang. Kenapa Anda pilih UT dan jurusan apa? Karena kalau UT kan juga sama kayak SMP terbuka juga. Ya jarak jauh ya. Ya, bisa online juga. Terus aku pilih jurusannya pingin ini sih. Apa? Manajemen. Desain grafis. Ya. Desain grafis ya. Ya, soalnya aku suka gambar. Iya emang. Jadi Widya, Anda sudah cocok berarti kalau Anda memilih desain grafis sesuai dengan kompetensi Anda. Dan sekarang mungkin desain grafis itu sudah menggunakan teknologi informasi ya. Jadi Anda bisa dengan jago desain itu bekerja dari rumah saja. Ya. Baik Bu, ini ibunya juga ada selain Widya, saya tanya ibunya. Ibu juga kayaknya sabar luar biasa itu. Saya dengar cerita dari guru-guru Pak, itu ada seorang ibu yang tiap hari tiap anak ke sekolah gitu ya selalu diantar ditungguin. Wah saya bilang luar biasa ini. Nah ini gimana Bu ini? Ibu kan pasti seorang ibu ada rasa kecewanya, ada merasa sedihnya. Iya. Nah ini gimana? Yang ibu sehari-hari kok bisa sampai tuntas gitu ya dari SD kan udah masuk kelas 5 ya, Iya. SMP kemudian SMA. Terus itu gimana Bu perasaannya gitu? Perasaan saya sih awalnya sedih, tapi lama-kelamaan saya, karena mungkin itu udah takdir ya Pak ya. Kalau takdir takdir dari Allah itu kan kita nggak bisa nolak ya. Nolak ya. Nah saya nerimanya gitu aja gitu. Karena mungkin ini udah takdir saya, seperti anak saya seperti ini ya gitu. Jadi saya ngambil positif aja Pak, nggak jadi nggak diambil ribet gitu, nggak diambil jadi kesel. Jadi dibawa ini aja, bawa senang aja. Jadi ke saya juga jadi dibebasin aja. Jadi ke saya juga ikut senang gitu. Jadi memang tiap hari Widya dekat dengan ibu ya? Iya dekat. Tinggal serumah sama ibu? Iya serumah. Jadi kebayang ya ibu berapa tahun tuh dari SD, SMP, SMA sudah 6 tahun, 7 tahun aja? Ya udah 7 tahun.
7 tahun. Tapi sekarang kalau ngelihat Widya sudah lulus, ibu tetap masih semangat ingin mendorong Widya untuk lanjut ke jenjang pendidikan Iya. tinggi. Iya pastinya sih. Pastinya saya kepengen gitu Widya. Pokoknya jangan ngelihat dari fisik gitu ya. Untuk keberhasilan itu nggak lihat dari fisiknya aja gitu ya. Betul. Jadi saya ke Widya, ayolah gitu. Widya harus harus semangat gitu. Ya saya juga memberi semangat. Kakak-kakak juga sama gitu. Oh, dia itu punya kakak Punya berapa? kakaknya 3. 3, jadi dia bungsu. Iya. Iya. Kakaknya udah pada kuliah, udah kerja. Udah pada kerja. Yang satu udah nikah. Jadi kakak-kakaknya yang lain itu pada apa ya? Ke Widya tuh pada ngasih semangat gitu. Jadi Anda punya kakak-kakak yang baik ya, memberi motivasi terus. Iya, malah kalau misalnya Widya senang menggambar ya. Kalau misalnya Widya pengen alat-alat gambar dibeliin gitu sama kakak. Oke, jadi para pemirsa ini yang membuat Widya bisa bertahan kemudian sampai menyelesaikan studinya itu dan sampai mau lanjut ke perguruan tinggi karena punya saudara-saudara di keluarganya yang mungkin beliaulah energi yang membuat Widya bisa survive Widya. Ya. Nah, di keluarga itu yang paling Widya jadikan sebagai panutan dan sebagai penyemangat siapa tuh? Siapa? Ibu. Karena memang sehari-hari dengan ibu ya. Baik, Widya cita-citanya apa tuh? Setelah nanti kira-kira Anda punya cita-cita Anda pengen seperti apa? Apa ya? Nggak tahu tadi kalau ibu. Oh, ya. Kamu mau nggak membahagiakan ibumu? Nggak. Ya itulah cita-citamu yang terbaik. Karena ibumu kan penyemangat ya. Jadi cita-citamu itu harus bahagiakan aja ibumu ya. Dan Bu, ini selama ini ibu kan nganter pakai kendaraan pulang dan lumayan tuh biayanya. Iya. Nah ini ibu membiayainya dari mana tuh ibu? Kerja ini pengusaha ibu atau gimana? Saya jualan ini aja jajanan anak ringan gitu. Gini apa ya? Kan di rumah ada warung. Iya. Saya jualan ini seblak, Pak. Yeah. Ya gitu. Ada keringan, ada jualan yang lanjut, cuma yang saya buat disimpan buat ongkos biaya dari jualan seblak gitu. Nggak apa-apa saya ini ya. Yeah. Dari jualan seblak nih. Siapa tahu jadi motivator ya, Pak ya. Yeah. Dari jualan gitu ternyata anak saya bisa menyekolahkan anak gitu ya. Yeah. Nah jadi saya simpan gitu ya, tiap hari hasil jualan tuh simpan, nanti pas waktunya sekolah ya dari situ. Oke. Dan ibu single parent ya katanya? Iya udah ayahnya kan udah meninggal. Gitu. Iya, Anda ya. Udah Iya. meninggal ya. Udah. Dan itu membiayai anak ibu single parent kan 4 tuh. Iya. Ayahnya sejak kapan meninggalnya? Ayahnya awalnya kan sakit cuci darah ya. Ayahnya tuh dari sejak anak paling besar saya masih kuliah semester berapa tuh. Suami saya divonis sakit cuci darah. Nah dari situ udah gak bisa kerja lagi. Nah yang jadi tulang punggung tuh anak saya yang paling besar. Perempuan? Iya, perempuan. Iya. Dia kuliah sambil kerja gitu. Oke. Iya. Nah jadi kakaknya itu jadi ngebantu saya gitu, ngasih uang nih buat adik-adik buat keperluan sehari-hari. Jadi saya dipakai uangnya itu pakai jualan modal gitu. Kalau soal pikir saya gini, kalau misalnya dikasih uang berapapun kalau enggak dijalanin gitu ya pasti kan habis kan ya, dipakai sehari-hari. Nah akhirnya ini aja dipakai modal, akhirnya ya alhamdulillah jadi jadi uangnya jadi Jadi muter. Iya. Ya. Nah gitu. Ada aja ya. Iya, jadi waktu itu nyekolahin yang satu SMK, yang satu SMP, Widya SD. Dari kakaknya. Dari kakaknya. Dan sekarang kakaknya kan ada 3 tuh. Kakak yang pertama udah kuliah. Iya. Kedua gimana kuliah? Enggak. SMK. Udah pada kerja alhamdulillah. Oh sudah lulus SMK Iya, pendidikannya ya. Yang Iya. ketiganya Dan ketiga sama SMK. di SMK juga. Dan itu biaya dari ibu single parent Iya. jualan seblak itu. Iya. Udah lama berarti jualannya.
Oh kalau jualan seblak pas Widya ini aja udah baru berapa tahun sih, belum lama jual seblak. Kalau dulu Pak, Dulu ya jualan biasa aja sih gitu. Nah cuma pas warung-warungan. ya warung biasa. Cuma jadi kan sekarang sini seblak gitu ya. Ya. Terus sama itu teman-teman padahal coba jualan seblak, sepertinya sekarang lagi booming gitu ya seblak. Ya. Nah saya coba jualan gitu. Nah akhirnya udah saya sisipin aja buat ini buat ongkos sekolah gitu. Ya. Iya buat alhamdulillah gitu ya. Baik para pemirsa, jadi SMA terbuka ini sebetulnya layanan dari pemerintah. Jadi siapapun berhak melanjutkan sekolah, tidak pandang bulu dalam kondisi apapun. Maka menurut saya ini adalah terobosan di Jawa Barat yang luar biasa dan perlu kita tingkatkan memang layanannya. Tapi dalam beberapa tahun ini sudah menghasilkan dan menurut Ibu bermanfaat sekali SMA terbuka ini. Sangat bermanfaat sekali. Oh, Widya. Tuh. Bantu. Jadi para pemirsa, kita banyak orang-orang yang mendapatkan layanan pendidikan itu menurut kita tidak seberapa, tapi bagi Widya, bagi Ibu ini adalah sebuah anugerah dan Widya bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Dan sebagai tercatat alumni SMA Negeri 15 Kota Bandung. Nah, Ibu jadi selama berapa tahun ya single parent Ibu mengurus anak-anak? Saya kira Ibu luar biasa nih, sukses. Bahkan anak terakhir ini yang Widya ini masih bisa punya semangat motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, saya ini program di SMA terbuka, pernah dengar nggak? Programnya apa saja? Ada yang nabung sahamnya, ada yang baca bukunya, ada yang sholat duhanya. Nah ini saya ingin tanya nih, bagaimana sholatnya? Kalau sholat 5 waktu full time ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sholat duha gimana? Ya masih Bolong-bolong. Ya. Nah, oke. Nah ini mungkin perlu kita dorong juga supaya anak-anak sukses Bu. Ya. Duhanya itu disiplinkan supaya ada dorongan setelah 5 waktu, ada dorongan percepatan energi, percepatan rezeki. Mudah-mudahan nanti sehat. Amin. Nah Bu, sekarang Ibu harapannya dari Ibu buat Widya ini apa ke depan? Dengan kondisi Widya sudah lulus seperti ini, dia ingin melanjutkan, apa harapan Ibu? Harapan saya ya pertama-tama yang paling pentingnya Widya sehat. Sehat ya, oke. Sehat kembali, bisa jalan kembali seperti biasa gitu. Terus Widya harapan saya tuh jadi anak yang sukses dunia dan akhirat gitu. Oke. Misalnya gitu. Baik, dan ini Widya mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bagaimana biayanya, siap? Insya Allah Selama ada kemauan. dia selama ada kemauan pastilah Allah pasti ngasih jalan. Oke. Gitu. Bu, saya boleh tanya nggak, kalau Ibu punya masalah yang berat, Ibu apa yang Ibu lakukan supaya bisa bertahan gitu? Gini ya, kalau ada masalah saya nggak dianggap ini ya, nggak dianggap itu masalah itu berat, nggak, anggap biasa-biasa aja gitu. Dan lakukan saja gitu. Iya. Jalani saja. Iya, dijalani aja. Jadi nggak mungkin kalau orang lain, aduh ini gini gitu. Tapi kalau untuk saya nggak seperti Widya kan sekarang seperti ini. Orang lain merasa kasihan ya Widya seperti ini gitu, ibunya hebat gitu. Tapi untuk saya bukan saya yang hebat, tapi anak-anak saya yang lebih hebat gitu. Karena anak-anak saya bisa sabar, jadi saya juga bisa bertahan gitu. Ya, jadi saling support ya. Iya. Tapi saya pikir karena ibunya sabar, anak-anaknya jadi sabar. Karena kan anak-anak ngikutin kepada orang tua. Iya. Jadi para pemirsa, emang kunci keberhasilan ini adalah kita bersabar menjalani kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Setuju ya, Widya? Setuju. Nah, apa Widya pesan kepada teman-teman nih? Karena teman-teman supaya sukses, supaya bisa lulus dengan lancar.
Apa pesannya kepada teman-teman? Jangan pantang menyerah, tetap semangat. Oke, gitu ya teman-teman. Sesuai dengan janji siswa berkarakter tangguh di SMA Negeri 15 itu adalah jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Ibu, pesannya kepada ibu-ibu tuh di Indonesia? Buat itu ya, buat para ibu-ibu itu yang punya anak, jangan pantang menyerah aja lah meskipun keadaan seperti ini gitu ya. Ya. Ini bisa dicontoh ya anak saya keadaan seperti itu, tapi tetap anak saya bisa sekolah, bisa menyelesaikan pendidikan sampai alhamdulillah sampai sekarang udah lulus gitu ya. Insya Allah untuk kedepannya mungkin kalau Allah mengizinkan gitu ya, anak saya bisa lanjut ke universitas gitu. Amin. Ya untuk ibu-ibu ya itulah, jangan menyerah aja gitu, jangan menyerah sama keadaan gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jadi keberhasilan di sekolah itu tidak harus di dalam bentuk kejuaraan. Tapi saya melihat ketika Widya bisa survive selama 3 tahun dan mempertahankan komitmennya untuk sekolah, dan akhirnya beliau bisa lulus, itu adalah kesuksesan. Dan saya sangat mengapresiasi, menghargai sekali ini. Dan saya tidak lupa juga mengingatkan kepada para pemirsa bahwa keberhasilan anak-anak itu tiada lain, di belakangnya itu pasti ada power yang besar, yaitu ibunya. Jadi menjadi ibu-ibu yang baik itu adalah yang memberi semangat kepada anak-anaknya. Dan saya yakin di balik ibu-ibu yang hebat itu nanti akan lahir anak-anak yang hebat seperti Widya. Begitu ya, Bu? Begitu ya, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan kita doakan semoga Widya menjadi anak yang sukses ke depan. Dan sekarang untuk sukses itu kita tidak harus selalu bergerak jauh-jauh ya. Karena dengan teknologi informasi dari rumah saja asal kita kreatif, kita bisa menghasilkan kapital dan mempekerjakan orang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.